Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM 2280190058. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Fisika kelas B angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan geofisika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asep Saifullah, SPD MSI. Video ini berisikan tentang asal-usul terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Yuk teman-teman, simak baik-baik ya videonya. Gunung Tangkuban Perahu adalah gunung api aktif tipe A di Indonesia. Tipe A adalah tipe gunung api yang pernah mengalami erupsi sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600. Gunung api aktif memiliki kegiatan permukaan yang dapat diamati berupa hembusan gas-gas vulkanik yang umumnya terjadi di daerah kawah. Gunung Tangkuban Perahu terletak di sebelah utara kota Bandung. Jaraknya sekitar 29 km dengan ketinggian 2084 meter dari permukaan laut, 1300 meter di atas dataran tinggi Bandung. Secara administratif, Gunung Tangkuban Perahu termasuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Subang, Provinsi Jawa Barat. Dalam bahasa Sunda, arti dari Tangkuban Perahu yaitu perahu yang terbalik. Dinamakan perahu yang terbalik dikarenakan bentuknya yang menyerupai perahu yang terbalik. Kalian pasti tidak asing dengan cerita legenda terbentuknya asal-usul Tangkuban Perahu atau yang dikenal sebagai cerita Sangkuriang. Cerita legenda terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu bercerita tentang Sangkuriang yang jatuh cinta kepada seorang wanita yang ternyata merupakan ibunya sendiri, yakni Dayang Sumbi. Dayang Sumbi mengetahui bahwa Sangkuriang adalah anaknya dengan melihat luka yang sama seperti luka yang dibuatnya dulu kepada anaknya. Dayang Sumbi yang enggan untuk dinikahi oleh anaknya sendiri akhirnya memberikan syarat kepada Sangkuriang. Ia meminta Sangkuriang untuk membuatkan perahu lengkap dengan danaunya dalam waktu semalam sebelum matahari terbit. Dengan bantuan para jin, Sangkuriang pun nyaris menyelesaikan permintaan dari Dayang Sumbi. Akan tetapi, Dayang Sumbi terus berdoa kepada Sang Kuasa, yang akhirnya matahari terbit lebih cepat dan membuat Sangkuriang pun gagal untuk mewujudkannya. Karena kesal, Sangkuriang pun menendang perahu yang telah ia buat. Kemudian perahu itu pun terbalik dan menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Namun, cerita tersebut hanyalah sebuah legenda atau cerita rakyat. Fakta geologis Gunung Tangkuban Perahu. Berdasarkan fakta, beberapa juta tahun lalu, para ahli menemukan gunung api yang sangat besar dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, yang dinamakan Gunung Sunda Purba. Sebelum terbentuk Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sunda Purba meletus sebanyak 2 kali dengan tipe letusan Plinian. Letusan pertama terjadi sekitar 105.000 tahun yang lalu, sedangkan untuk letusan kedua terjadi sekitar 55.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Letusan kedua inilah yang menyebabkan runtuhnya kaldera milik Gunung Sunda Purba hingga akhirnya terbentuk Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul. Gunung Purba sudah beberapa kali meletus hingga membendung aliran sungai Purba.
yang saat ini menjadi Sungai Citarum yang mengalir di tengah kawah. Dan terbentuklah Danau Gunung Tangkuban Parahu. Penelitian geologis membuktikan bahwa sisa danau purba sudah ada sejak 125.000 tahun yang lalu dan pernah mengering sekitar 16.000 tahun yang lalu. Gunung Tangkuban Parahu memiliki 9 kawah. Menurut LD Reksowirogo, dalam data dasar Gunung Api Indonesia pada tahun 1979 mengungkapkan bahwa Kawah Ratu dan Kawah Upas yang biasa disebut Kawah Panggugangan Badak yaitu merupakan kawah utama. Sedangkan kawah lainnya yaitu Kawah Domas, Kawah Ekoma, Kawah Baru, Kawah Jarian, Kawah Jurik, Kawah Lanang, Kawah Siluman disebut dengan kelompok kawah parasiter. Namun, kawah yang lebih dikenal dan sering dikunjungi oleh wisatawan hanya 3 kawah saja, yaitu Kawah Domas, Kawah Ratu, serta Kawah Upas. Dikutip dari laman Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu, geografiwan sekaligus pengamat dan pecinta lingkungan T. Bakhtiar menjelaskan bahwa Gunung Tangkuban Parahu terlihat bentuknya seperti perahu terbalik karena ada 2 kawah yang berdampingan antara arah barat dan arah timur. Bakhtiar juga menjelaskan jika dilihat dari arah timur, barat, dan utara, gunung tersebut sama sekali tidak terlihat seperti gunung terbalik, melainkan gunung biasa saja. Secara geografis, Gunung Tangkuban Parahu berada pada 64 derajat hingga 6 derajat lintang selatan, 107 derajat hingga 36 derajat bujur timur, dengan ketinggian 2084 meter di atas permukaan laut. Luas keseluruhan Tangkuban Parahu yaitu 1.660 hektar. Suhu udara di Gunung Tangkuban Parahu pada pagi hari berkisar 7 derajat Celcius dan pada siang hari berkisar 28 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembaban udara berkisar 45 hingga 95%. Sejarah Tangkuban Parahu terbentuk dari aktivitas letusan yang meletus sekitar 5.000 tahun lalu. Gunung Tangkuban Parahu memiliki peranan penting dalam perkembangan pembentukan dataran tinggi di Bandung, yang pernah dicatat oleh seorang yang berkebangsaan Belanda, yaitu Mr. Junhun. Pada tahun 1829 yang mencatat letusan Gunung Tangkuban Parahu, yang saat itu erupsi batu dan abu keluar dari Kawah Ratu dan Domas. Beberapa kali gunung ini menyemburkan lava, yaitu pada tahun 1829, 1846, 1862, 1896, 1910, 1929, 1935, 1952, dan 1969 panjang, yakni antara 30 hingga 70 tahun sekali. Pada tahun 2019, tepatnya pada tahun 28 Juli 2019, terjadi erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang menggegerkan para wisatawan dan warga sekitar. Konon katanya, diperkirakan saat terjadi letusan kedua pada Gunung Sunda Purba, Homo sapiens atau manusia purba sudah menempati dataran tinggi Bandung. Hal ini berkaitan dengan adanya ditemukannya fosil manusia Jawa yang hidup sekitar 50.000 tahun yang lalu. Sekianlah proses asal-usul terbentuknya Gunung Tangkuban Parahu. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.